dulu yuk. Ikutin doa kakak ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan Tuhan di kayu salib. untuk setiap pengorbanan Tuhan di kayu salib. Sekarang kami bisa Tuhan memuji Tuhan. Sekarang kami bisa Tuhan memuji Tuhan Dengan penuh semangat Tuhan, dan kami percaya Tuhan dengan penuh semangat Tuhan, dan kami percaya Tuhan darah-Mu telah menebus setiap dosa kami Tuhan. darah-Mu sudah menebus dosa kami. Sekarang kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kami mau memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan yang pimpin setiap kami Tuhan. Tuhan yang pimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, anak-anak yang siap sama-sama katakan amin. Nah, sebelum kita mau memuji dan menyembah Tuhan, kita sama-sama mau yel-yel dulu. Sekarang yel-yel Kiki dan Kimo akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Yuk sama-sama satu kali lagi adik-adik Kiki dan Kimo kita yel-yel yuk. Dimulai dari bawah. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya Kak ya. Oke. Sama-sama hitung. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Yeay. Sekarang giliran kakak-kakak agentnya akan dipimpin oleh Kalina. Oke, yang kakak-kakak agent jangan mau kalah ya. Tapi sebelum kita mulai, kita saksikan dulu yel-yel yang akan dipimpin oleh salah satu teman kita. 1, 2, 3. Agent siap? Siap, gerak. Agent Aero Generation hebat. Apa kabar Agent? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Oke, ayo anak-anak agent yang siap. Sikapnya sikap sempurna ya, sikap agent-agentnya Tuhan. Oke, siap agent? Oke. Agent siap? Siap, gerak. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Agent Aero Generation hebat. Yeay. Sekarang kita akan deklarasi anak hebat. Yuk semuanya kita sama-sama deklarasi anak hebat. Sebelumnya akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Terima kasih Kak. Halo teman-teman, nama saya Moses. Hari ini saya akan memimpin deklarasi anak hebat. Yuk ikutin. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Sekali lagi ya teman-teman. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, semuanya hebat. Wah, hebat ya teman kita ya. Sekarang kita sama-sama mau deklarasi juga ya bareng-bareng. Kita sama-sama deklarasi. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay. Hebat. Yuk anak-anak hebat, kita sama-sama siap-siap memuji Tuhan. Semuanya
kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini adik-adik. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pestamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yuk adik-adik katakan sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Benar Tuhan, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, ya Tuhan, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ini kami Tuhan, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan, kami berserah Tuhan, pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, Yesus. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yuk adik-adik kalian yang siap diberkati oleh firman Tuhan,
ikuti doa kakak pagi hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini hidup kami. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya darah-Mu yang menyucikan, membebaskan, sudah menebus setiap dosa-dosa kami. Hari ini, saat ini juga kami siap diberkati, dimerdekakan oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami mendengar. Yuk kalian yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik. Wah, luar biasa nih pagi-pagi semuanya. Atau udah siang ya kayaknya ya Kak ya? Sudah siang, tapi semuanya tetap semangat, siap ikuti ibadah hari ini. Yang siap ikuti ibadah hari ini, Kak Agatha juga siap ikuti ibadah hari ini. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan. Kak Agatha bukan udah siap lagi, dari tadi udah nyanyi-nyanyi, udah kelihatan banget capek mukanya ya. Tapi tetap semangat, adik-adik juga tetap semangat. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan hari ini, ayo sama-sama kita perkatakan dulu deklarasi sebelum dengarkan firman Tuhan. Siap ya? 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Good. Tepuk tangan lagi adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini itu adalah hari yang sangat penting. Yaitu kalau tadi papa mama kalian habis kebaktian merayakan hari Paskah. Nah, adik-adik kalau hari Paskah biasanya suka ada yang namanya telur adik-adik. Nih kakak banyak bawa telur. Bawa banyak telur adik-adik ya. Tapi hari ini kita nggak akan cari telur. Tapi kakak dan Kak Agatha akan buka telur-telur ini. Nanti adik-adik cari benda yang kakak suruhkan. Cukup jelas adik-adik? Sekali lagi ya. Jadi nanti kakak akan minta Kak Agatha untuk buka telur-telur ini. Nanti ada misalnya pas dibuka petunjuknya misalnya apa ya? Bunga. Nah nanti adik-adik cari bunga. Kemudian kalau udah dapet, jangan lupa adik-adik nanti difoto. Kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp orang tua. Oke, adik-adik siap ya. Dan sekali lagi kakak minta tetap jaga keselamatan ya, maksudnya adik-adik jangan sampai naik-naik atau ngambil-ngambil yang sedikit susah atau cukup berbahaya, minta tolong sama papa mama atau kakaknya atau mbaknya. Oke ya, kita mulai adik-adik. Oke, telur yang pertama silakan nih Kak Agatha, pilih telur yang mana nih? Oke, buka Kak. Oke, apa ya telur yang dipilih oleh Kak Agatha ini? Kita lihat tulisannya duri. Wah, adik-adik bingung duri. Nyari duri di mana nih Kak? Oke, duri itu ya nggak usah adik-adik sengaja beli duren gitu ya. Atau cari bunga mawar dipotong, nggak usah. Duri itu sesuatu yang tajam. Nah, jadi adik-adik bisa misalnya kayak sisir atau sikat. Adik-adik boleh cari benda yang tajam, ada kayak duri-durinya begitu, tapi bukan duri beneran. Oke, siap? Kakak akan post videonya. Adik-adik post ya videonya ya di rumah ya. Cari bendanya. 1, 2, 3. Oke, mana nih duri-durinya? Wah, ada yang bawa sisir, ada yang bawa sikat, ada yang beneran bawa duren. Waduh, bener-bener ya. Adik-adik luar biasa, siang-siang udah bawa-bawa duren. Oke, nah adik-adik, kenapa sih kakak nyuruh kalian bawa duri? Karena duri ini melambangkan, masih ingat gak minggu lalu? Adik-adik bikin kreativitas kan? Kreativitas itu bikin kreativitas mahkota duri, udah habis ya dimakan semuanya ya. Nah itu adik-adik, duri itu kalau mahkota ditaruhnya di kepala. Nah kepala itu adalah lambang dari pikiran kita adik-adik. Jadi adik-adik,
Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, kita hari ini mau belajar tentang kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan adik-adik suka lihat ada gambarnya mati di kayu salib. Mungkin adik-adik bertanya, kenapa Tuhan Yesus ada di kayu salib? Nah, kakak mau jelaskan hari ini. Yang pertama tadi, duri. Nah, artinya adik-adik, Tuhan Yesus memakai mahkota duri. Wah, durinya tuh adik-adik panjang-panjang seperti ini. Ditusukkan adik-adik ke dalam kepalanya Tuhan Yesus. Waduh, Kak Agatha sampai kayak gitu ya mukanya ya. Sakit sekali tuh adik-adik. Lalu kenapa Tuhan Yesus lakukan itu? Karena Tuhan Yesus mau menebus, mau mengampuni kesalahan adik-adik dalam, kalau kepala dipakai untuk berpikir. Ya, adik-adik mungkin pernah mikir gini, awas tuh mainan si Dede, aku mau rusakin. Oh, itu dosa adik-adik. Nah, itu semua adik-adik oleh Tuhan Yesus ditebus, diampuni adik-adik. Jadi adik-adik pikiran jahatnya diambil sama Tuhan Yesus. Harusnya oleh karena pikiran kita itu kita jadi mati. Tapi pikiran jahatnya diambil sama Tuhan Yesus. Nah, oke, siap ya. Jadi sekarang kita mau masuk ke telur yang selanjutnya. Ayo Kak Agatha pilih telur yang mana nih? Oke, warna apa nih adik-adik? Kuning ya. Apa nih isinya nih? Air adik-adik. Nah, jadi adik-adik sekarang kakak bakal post lagi. Adik-adik juga post di rumah. Stop dulu videonya, cari air. Carinya di mana? Banyak adik-adik kalau air ya. Adik-adik bisa cuci tangan, ada airnya. Atau adik-adik ambil dari gelas. Ya betul, air minum ya. Coba adik-adik cari ya. Siap? 1, 2, 3, go! Oke, semuanya udah pada bawa airnya tuh ya. Ada yang bawa, wah kebanyakan pada bawa botol minum Kak ya, bawa gelasnya. Oke. Nah, air itu apa adik-adik? Adik-adik coba di dalam mulutnya adik-adik ada yang namanya air ludah. Jangan dikeluarin adik-adik ya. Ini malah dikeluarin. Jangan, itu kayak dede bayi ya suka main-main air bung-bung gitu ya. Nah, air ludah sudah adik-adik. Ingat nggak adik-adik waktu minggu lalu juga kalau nggak salah adik-adik belajar kan tentang diludahi ya. Tuhan Yesus itu waktu dia mati di kayu salib adik-adik, dia tuh diludahi. Maaf nih ya, kakak praktekin ya, nggak kesini. Ini orang cantik nggak boleh diludahin ya. Kesana. Coba adik-adik kalau adik-adik diludahin, perasaan adik-adik gimana? Perasaan Kak Agatha gimana kalau diludahi? Sedih katanya ya. Jadi adik-adik kan merasa, kok aku diludahin sih? Nah, jadi mungkin adik-adik pernah diejek, pernah dihina, itu kan keluarnya dari mulut ya adik-adik ya. Atau mungkin juga adik-adik pernah mengejek, pernah marah-marah, pernah bentak-bentak, pernah ngomong gini mungkin, papa jahat, aku gak suka papa. Waduh, itu dosa adik-adik. Tapi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia diperkatakan yang jelek-jelek. Tuhan Yesus gak balas, Tuhan Yesus diem aja. Kenapa? Karena dia mengambil perkataan-perkataan yang jelek itu dosa sebetulnya adik-adik. Tapi diambil sama Tuhan Yesus. Diampuni sama Tuhan Yesus semuanya. Kesalahan-kesalahan kita waktu berbicara, dosa-dosa kita semuanya diambil oleh Tuhan Yesus. Ya, supaya adik-adik tidak lagi berdosa. Tapi sekarang Tuhan Yesus yang ambil semua dosa-dosa kita. Oke, sekarang kita lanjut ke benda atau ke telur yang ketiga. Ayo Kak Agatha mau pilih telur yang mana? Wah, cakep warnanya adik-adik ya. Hijau muda, isinya apa? Lemper bukan? Oh bukan. Pohon adik-adik. Wah, adik-adik pada bang, hah? Pohon? Nyari di mana pohon? Gede banget. Aku mau bawa pohon ya. Adik-adik pohon itu adik-adik boleh cuman tunjuk ya. Ditunjuk atau adik-adik mungkin ada di buku cerita atau di buku. Oh ya betul, pinter banget nih Kak Agatha ya. Makanya tadi Kak Yeli gak mau ludahin Kak Agatha. Ini orang cantik dan pintar ya. Jadi adik-adik boleh dari HP bener atau dari buku cerita atau dari buku pelajaran ada gambar pohon, adik-adik tunjuk gambar pohon. Atau adik-adik kalau beneran ada pohon di rumah boleh foto nanti bareng sama pohonnya. Oke, siap ya. Kakak stop lagi videonya, adik-adik cari 1, 2, 3, go!
Oke ya, adik-adik, pohon ini lambang apa ya? Wah, pada udah bawa semua gambar-gambar pohonnya. Pohon ini adik-adik, waktu tadi kan dikatakan hari ini kita memperingati Yesus mati di mana tadi? Di salib ya. Salib itu terbuat dari kayu. Kayu itu dari pohon. Nah, jadi adik-adik, dan salibnya Tuhan Yesus itu berat. Wah, sampai kakak susah tuh ngomongnya. Berat banget. Jadi pernah ada yang film Tuhan Yesus ya, The Passion, itu kata aktor yang meraninnya adik-adik, katanya itu tuh sampai dia tuh sakit punggungnya sampai kayak cedera gitu adik-adik, karena berat, berkilo-kilo gitu ya, berat banget, berpuluh-puluh kilo adik-adik ya. Jadi adik-adik itu adalah Tuhan Yesus itu memikul atau mengambil beban-beban hidup kita ya, beban-beban karena dosa atau mungkin beban-beban hidup kita. Mungkin adik-adik sekarang kalau yang masih kecil-kecil, beban hidup apa ya? Tapi nanti adik-adik semakin besar, mungkin pernah lihat orang tuanya tiba-tiba nangis. Tiba-tiba marah-marah, itu karena banyak beban adik-adik ya. Banyak beban pikiran, pusing gitu ya. Nah, itu diambil sama Tuhan Yesus. Diambil menjadi salibnya Tuhan. Oke, sekarang kita masuk ke benda atau telur yang keempat. Apa nih keempat? Hijau. Lagi. Toska tadi ya. Wah, apa nih adik-adik ini? Paku adik-adik, paku. Aduh adik-adik mikir lagi, paku apa ya? Paku mirip sama duri lah ya. Jadi adik-adik boleh cari benda-benda yang tajam, atau biasanya di rumah ada paku kali ya. Ada, biasanya suka untuk masang frame bingkai foto ya, atau di kursi. Kalau kursinya masih pakai kursi yang kelihatan pakunya tapi ya. Oke, siap ya adik-adik? Dicoba dulu. Kalau nggak ada boleh gambar juga, cari di handphone atau di buku. Siap ya? Kakak stop lagi. 1, 2, 3, go! Oke, adik-adik ketemu pakunya. Wah, ada yang beneran bawa paku, Kak Agatha. Wah, ini mungkin papahnya dibuka kotak peralatannya. Beneran cari paku. Nah, adik-adik, paku-paku itu waktu Tuhan Yesus disalib, yang dipaku tangannya dan kakinya. Ih, adik-adik kebayang gak ya? Dicubit aja, boleh dicubit Kak? Dicubit aja sakit ya. Kalau sekarang tuh kakak-kakak kalau kita mau rekaman ibadah anak, kita suka namanya rapid antigen. Bukan. Rapid lah pokoknya, di rapid test. Wah, itu biasanya kalau kita mau di rapid ya, padahal jarumnya kecil, unyu-unyu gitu, tapi sakit gitu. Saya nggak kebayang waktu Tuhan Yesus dipaku. Supaya apa? Supaya nggak turun dari salibnya. Jadi dikencenginnya bukan pakai lem adik-adik ya. Tuhan Yesus bisa terus ada di salib itu, dia dipaku tangannya dan kakinya. Kenapa Tuhan Yesus dipaku tangan dan kakinya? Karena tangan dan kaki itu melambangkan yang kita kerjakan, dan kaki itu kita kemana-mana pergi pakai kaki kita. Mungkin adik-adik pernah dengan tangan tuh melakukan dosa. Adik-adik pukul kakaknya pukul adik-adik. Oh, ini keluarga petinju kayaknya ya. Atau pernah apa lagi kalau dengan tangan mencuri gitu ya. Mencubit. Atau enggak misalnya apalagi ya, kaki nendang, wah gitu ya. Nah itu adik-adik itu kan dosa. Nah dosa-dosa itu sebetulnya ada hal yang jelek. Tapi waktu Tuhan Yesus disalib, dia ambil dosa-dosa perbuatan kita yang kita lakukan dengan tangan dan kaki kita, itu Tuhan Yesus ambil semuanya menjadi bagian dari Tuhan Yesus di kayu salib. Oke, sekarang udah banyak banget nih telur, dan kita akan masuk ke telur yang kelima, yang terakhir. Adik-adik siap-siap. Kak Agatha pilih telur yang mana? Ping. Oh, yang cewek-cewek teriak-teriak ping ping ping. Wah, ya. Apa nih isinya nih? Merah. Yang warnanya merah apa adik-adik? Baju kita. Baju, apalagi? Banyak lah ya, yang merah banyak ya. Oke, siap ya adik-adik? Pokoknya cari sesuatu yang warnanya merah. Awas ya, jangan ambil lipstik mamanya. Terus nanti mamanya murka semua adik-adik ya. Siap adik-adik? Kakak stop lagi videonya. Cari 1, 2, 3, go!
Oke, udah pada dapat yang merah-merah? Wah, ada yang bawa apa itu? Beneran baju, ada lagi celana, buku, wah macam-macam adik-adik ya. Nah, merah itu adalah lambang dari darah. Jadi waktu Tuhan Yesus dipaku, ininya apa tadi, kepalanya dipakaikan mahkota, itu keluar darah adik-adik. Banyak sekali darahnya yang keluar. Dan darah itu adik-adik untuk apa sih? Untuk menebus dosa kita. Jadi adik-adik setiap kali kita lakukan kesalahan, seperti tadi berpikir yang jelek, berkata-kata yang jelek, bertingkah laku yang jelek adik-adik, itu tuh supaya kita jadi benar kita harusnya bayar adik-adik. Bayarnya pakai apa? Pakai darah. Karena harusnya mati adik-adik. Kita bayar pakai darah. Nah, itu semua adik-adik dibayar oleh darahnya Tuhan Yesus. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi darah Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Adik-adik semua yang tadinya berdosa, ya, yang tadinya bukan miliknya Tuhan karena berbuat dosa, tapi dibayar, dibeli sama Tuhan Yesus dengan darahnya. Nah, itu dia adik-adik. Kita sudah belajar hari ini ada 5 telur. Yang pertama tadi duri, yang kedua air, yang ketiga pohon, keempat paku, dan yang kelima sesuatu yang warna merah. Jangan lupa difoto semuanya adik-adik ya, dan nanti minta orang tuanya buat kirimkan di grup WhatsApp orang tuanya masing-masing. Oke adik-adik, jadi tadi kita sudah sama-sama mengumpulkan benda-benda yang berhubungan dengan arti dari penyaliban Tuhan ya, yaitu adanya mahkota duri yang melambangkan segala dosa-dosa di dalam pikiran kita. Adik-adik semua pegang kepalanya ya. Jadi segala pikiran jahat, pikiran jelek, itu semua adalah dosa-dosa kita adik-adik ya. Kemudian tadi juga kita mengumpulkan air. Air itu kan ibaratnya seperti air ludah. Jadi setiap dosa-dosa perkataan kita itu juga semuanya adalah dosa adik-adik ya. Kemudian juga tadi kita juga mencari pohon, yaitu melambangkan salib. Salib itu tentang beban kehidupan kita. Kemudian kita juga tadi mencari paku ya, untuk paku itu kan dipakai di tangan dan di kaki. Jadi dosa-dosa yang dilakukan oleh perbuatan tangan kita juga oleh kaki kita, itu juga adalah dosa adik-adik ya. Nah adik-adik, hari ini kakak mau jelaskan lebih lagi ya. Kakak punya selembar kertas seperti ini. Jadi tadi itu semuanya itu adalah dosa. Dosa itu kalau bahasa Inggrisnya adik-adik ada yang tahu? Ya betul, sin ya. Tulisnya tuh S-I-N ya. Nih adik-adik ya. Kalau nih kelihatan kan sama adik-adik, sin ya. S-I-N ya. Mungkin gua kurang jelas, tapi di sini kakak tulis S-I-N, sin. Sama-sama katakan di rumah, sin, dosa ya. Jadi adik-adik, semua ini adalah dosa-dosanya adik-adik ya. Jadi dosa-dosa yang tadi itu adik-adik, Roma 3:23 katakan, karena semua orang, jadi mau dedek bayi baru lahir, ataupun kakek-kakek, ataupun anak remaja, adik-adik yang masih kecil, semua orang telah berbuat dosa ya. Nah akibat mereka berbuat dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Atau adik-adik, kalau kakak mau umpamakan ya, adik-adik di sini suka pada makan nasi kan ya. Nah nasi itu adik-adik kadang suka ada kita tuh salah masak adik-adik ya. Karena salah masak mungkin airnya jadi kebanyakan banget ya, akibatnya jadi bubur adik-adik, jadi lembek gitu ya, jadi bubur cair gitu adik-adik ya. Nah nasi jadi bubur adik-adik, coba nanti tanya sama mamanya, gak bisa jadi nasi lagi. Sama adik-adik, waktu kita berbuat dosa adik-adik, kita itu bentuknya jadi berubah. Maksudnya berubah, kita yang tadinya mulia, berharga, kita itu jadi kotor, jadi jelek, jadi gak bagus. Dosa itu membuat hidup kita menjadi tidak baik, menjadi tidak bagus. Contoh, adik-adik pernah gak begini? Habis adik-adik marah sama papa mama, tiba-tiba dalam hati adik-adik ada perasaan gak enak. Ada perasaan, aku tadi kenapa ya marah sama papa mama? Nah, itu adik-adik, dosa tuh membuat kita jadi merasa tidak enak. Hidup kita jadi tidak baik, jadi tidak bagus, jadi kotor, jadi jelek. Nah, kemudian adik-adik, manusia itu berusaha
untuk bisa selamat ya. Mereka itu berusaha untuk bisa selamat adik-adik ya. Ini kakak, mereka seperti membuat bangunan ya adik-adik ya. Nih, lipat dulu. Nih seperti ini ya. Seperti gambar apa ini? Seperti bentuk rumah. Mereka mencoba dengan berbuat baik. Tapi adik-adik, berbuat baik juga tidak bisa membuat dosa kita jadi hilang ya. Karena yang tadi itu seperti nasi sudah jadi bubur, tidak bisa jadi nasi lagi. Atau misalkan pohon lah ya terbakar, kebakaran hutan, kan jadi abu, nggak bisa jadi pohon lagi adik-adik. Sama, dosa itu adik-adik tidak bisa cuma dengan berbuat baik. Kita coba berbuat baik, kita tidak bisa jadi baik lagi adik-adik. Atau misalnya kita coba dengan apa ya, saya mau berdoa terus, hanya berdoa saja adik-adik, itu juga nggak cukup. Wah, ternyata adik-adik susah ya untuk kita bisa selamat ya. Jadi adik-adik seperti manusia semuanya ingin ke surga ya. Semuanya berpikir bagaimana ya caranya ke surga, bagaimana caranya ke surga. Mereka coba bikin alat-alat transportasi kayak tadi, berbuat baik dan lain sebagainya. Atau sekarang adik-adik di sini kakak mau bikin yang namanya, adik-adik ada yang tahu nih? Kira-kira kakak lagi bikin apa? Oh ya, kakak ada dengar tuh, ada yang bilang mau bikin pesawat. Ya, mungkin adik-adik pikir, saya mau bikin pesawat terbang kak, yang spesial. Nanti aku naik pesawat terbang itu, aku nyampe ke surga. Wah, bisa adik-adik? Nggak bisa. Bikin pesawat terbang spesial juga nggak bisa nyampe ke surga. Ya, jadi adik-adik ke surga itu kan seperti adik-adik dari Bandung mau ke Jakarta, dari rumah mau ke sekolah, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil. Sama, kita ke surga butuh kendaraan. Kendaraannya mau pakai apa? Mau pakai pesawat? Wah, nggak bisa adik-adik ya. Pesawatnya sebagus apapun nggak bisa adik-adik ya. Wah, nih pesawatnya nggak bisa. Jadi saudara adik-adik semua, perbuatan-perbuatan kita itu ya di hadapan Tuhan itu nggak ada artinya adik-adik ya. Seperti gini lah, jelek adik-adik ya. Kata Tuhan itu nggak ada artinya, semuanya nggak bisa bikin kalian jadi baik lagi. Karena adik-adik Tuhan itu holy, sangat-sangat kudus, tidak ada jeleknya sama sekali. Kita punya satu jelek pun kita nggak bisa masuk surga adik-adik. Jadi kok gimana dong caranya masuk surga? Nah, di sini Tuhan udah kasih kita cara adik-adik untuk kita masuk surga. Adik-adik bisa lihat di sini dengan salib Tuhan. Di sini ada tulisannya F-A-I-T-H. Bahasa Inggris ini ya, F-A-I-T-H. Faith. Ya, sama-sama adik-adik di rumah katakan faith. Nah, jadi ini adik-adik, karena firman Tuhan ada katakan, biar kakak nggak salah nih ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh faith, bukan oleh hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Jadi adik-adik lihat, inilah kendaraan kita untuk bisa ke surga, yaitu salib Tuhan. Jadi salib Tuhan itu saudara, adik-adik, kakakku ngomongnya kok saudara aja ya. Jadi adik-adik, salib Tuhan itu seperti begini. Waktu adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik itu bajunya seperti jadi kotor. Kemudian Tuhan datang, yang tadi itu Tuhan bilang, sini kasih baju kotor kamu sama aku. Nah, itu sama dengan waktu kita kasih mahkota duri, pikiran-pikiran jelek, perbuatan-perbuatan jelek itu dikasih sama Tuhan. Itu sama dengan adik-adik lepasin baju kotornya, kasih ke Tuhan, kemudian Tuhan kasih bajunya Tuhan Yesus. Kalau bajunya Tuhan Yesus itu putih bersih adik-adik. Jadi adik-adik yang tadinya dosanya sudah merah seperti ini adik-adik, tapi oleh darah Yesus diganti, adik-adik tuker baju sama Tuhan. Adik-adik jadi putih lewat salib Tuhan. Ya, jadi adik-adik ingat ya, kalau kematian Tuhan itu sangat penting. Kalau Tuhan harusnya adik-adik yang mati karena dosa, tapi tukeran, adik-adik nggak harus mati, Tuhan yang jadi mati supaya adik-adik semua hidup. Nah, hari ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Yang tadi itu kita selamat oleh karena iman,
oleh karena percaya. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Yuk lipat tangannya adik-adik semua, tutup matanya, kita berdoa. Sama-sama adik-adik, kalau hari ini adik-adik mau menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, adik-adik tidak perlu berusaha apapun. Adik-adik hanya perlu percaya, hanya perlu beriman. Kalau adik-adik mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup adik-adik, adik-adik sama-sama katakan doa ini. Ulangi setelah kakak mengatakannya. Tuhan Yesus, hari ini aku mau menerima keselamatan dari Tuhan. Aku mengaku aku adalah orang berdosa dan aku mau untuk diselamatkan. Hari ini aku menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dalam hidupku. Masuklah Tuhan Yesus dalam hidupku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini aku menerima keselamatan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik semua sudah menerima keselamatan dari Tuhan, katakan amin. Jadi adik-adik sekali lagi ingat ya hari ini bahwa adik-adik sudah diselamatkan hanya oleh karena faith atau percaya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita Padang Roh. Sebelum kita masuk ke Padang Roh hari ini, kita mau lihat presentasi dari teman-teman kita Padang Roh minggu lalu. Ibrani 4 ayat 15a. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ibrani 4 ayat 15a. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yuk sekarang kita mau masuk pedang roh kita hari ini. Pedang roh kita hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 8. Yuk kakak-kakak sama-sama ikutin ya. Oke. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Yuk kita sama-sama ulangin sekali lagi ya. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Nah, sekarang sama-sama kita ulangin bareng-bareng ya kakak-kakak ya. Oke. 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nih, sekali lagi ya kakak-kakak ya. Oke. 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
ingat ya, kalau kita bisa selamat itu bukan karena kepintaran kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, tapi itu semua karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus sayang sama adik-adik sehingga Dia mau menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, sekarang kalian hafalin ya ayat hafalannya dan jangan lupa rekam, kirim ke grup orang tuanya. Semangat! Oke adik-adik, sekarang kita akan tutup ibadah pada hari ini. Jangan lupa ya ayat hafalannya, ayo dihafalkan dan nanti kirimkan ke grup WhatsApp orang tuanya. Yuk sama-sama adik-adik buka kedua tangannya, tutup matanya dan terima berkat daripada Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dengan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel. Adik-adik diberkati kesehatannya, kepintarannya, diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera dan ketaatan daripada Tuhan. Dan terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai adik-adik mulai sejak saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Adik-adik semuanya sudah menerima dan percaya, sama-sama bilang amin. Ya, sekali lagi adik-adik tetap semangat, sampai jumpa minggu depan. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita membuat kreativitas. Pagi hari ini kita akan membuat kreativitas apa? Nah, hari ini kita akan membuat kreativitas pop up telur ya. Jadi ya kalau tahun lalu kita menghias telur, tapi kalau sekarang kita membuat telur dari kertas tebal ya. Nah, bahannya apa aja adik-adik? Nah, di sini kakak sudah sediakan kertas tebal jilid seperti ini. Kalau adik-adik di rumah ada mungkin kertas karton boleh ya. Lalu di sini juga kakak ada kertas lipat atau kertas warna-warna merah ya. Nah, di sini ada tusuk sate atau stik es krim, spidol, ada lem, gunting dan sel ya. Yuk sekarang kita akan mulai membuatnya. Nah, di sini kakak sudah buat cetakan berbentuk telur dan juga berbentuk salib. Yang pertama yang akan kita buat cetakan telur kepada kertas tebal. Kita dicetak bentuk telur. Ya, ini bentuk telurnya sudah terbentuk ya adik-adik, tinggal nanti kita gunting ya. Sebelum kita menggunting, biar sekalian ya nanti adik-adik mengguntingnya. Sekarang kita cetak bentuk salib di kertas lipat atau kertas berwarna merah. Ya, jadi bentuk salib. Nah, setelah jadi salib, kita gunting ya adik-adik ya. Sama-sama gunting yang telurnya tadi. Nah, adik-adik di sini kakak sudah selesai menggunting pola telur dan pola salib. Nah, sekarang kita tempelkan dulu salibnya ya. Posisinya di tengah ya adik-adik ya. Lem. Tempel salibnya. Sudah tertempel. Kalau sudah tertempel seperti ini, lalu dibalik adik-adik. Kira-kira kita ambil tengahnya ya di sini ya. Nah, di sini kita bikin pola buat potongan nanti kita potong telurnya ya. Supaya bisa buka tutup seperti itu. Nah, saya seperti ini ya. Lalu sekarang kita gunting. Potong. Dan ini dibaliknya seperti ini ya. Nah, setelah dipotong kita akan tempel sisa tadi dari potongan tadi, ada sisanya. Kita potong sedikit. Lalu kita tempelkan di sini ya.
bisa kita masukkan. Seperti ini. Sekarang kita buat yang atasnya. Yang atas ini diisi oleh foto adik-adik. Nih, di sini kakak udah siapkan foto. Lalu fotonya nanti ditempel di sini adik-adik ya, jadi seperti ini. Nih, jadi seperti ini nanti ya. Kita tempelkan dulu ya adik-adik ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ininya biar lebih kuat kita lem. Nah, masukkan ke sini. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Bahwa kalian hidup kalian itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, di sini kakak sudah bikin dua telur pop up ya. Nah, di sini kemudian nanti adik-adik bisa mainkan. Nah, di dalam telur ini ada siapa? Foto ya di sini. Fotonya adik-adik artinya apa? Bahwa hidup adik-adik itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Makanya kenapa di sini ada salib ya. Nah, di sini adik-adik boleh tuliskan ayat hafalan ya. Boleh tuliskan nama atau dihias-hias, digambar, bebas terserah adik-adik ya. Dari kreativitas hari ini adik-adik harus ingat bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi kita bisa selamat semua karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, jadi adik-adik ingat bahwa hidup adik-adik itu sudah ditebus atau dibayar oleh Tuhan di kayu salib. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan melihat hasil kreativitas yang sudah adik-adik buat minggu lalu. Bagus-bagus loh, yuk kita lihat.